Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurmansyah dari Departemen Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian UGM. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi dari mata kuliah budidaya jaringan tanaman. Namun sebelumnya, sebelum kita memulai masuk pada materi, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik. Bagaimana kabarnya teman-teman? Baik ya pagi ini. Baik, Pak. Ya, siap. Kita akan mulai perkuliahan ini. Saya akan coba share materinya. Baik, ya sebelum memulai masuk ke materi, saya akan menjelaskan dulu rancangan pembelajaran dari mata kuliah budidaya jaringan tanaman. Jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan pada semester 4 dan pada mata kuliah ini tidak ada mata kuliah persyarat ya, dan bobot SKS-nya itu 3 SKS dengan 2 teori dan 1 praktikum. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau learning outcome yang akan teman-teman dapatkan ketika menyelesaikan budidaya jaringan tanaman ini. Yang pertama, teman-teman dapat menjelaskan pengertian prinsip dasar sejarah budidaya jaringan tanaman serta pemanfaatannya dalam bidang pertanian, mampu menunjukkan dan operasikan berbagai peralatan budidaya jaringan tanaman, kemudian mampu mengaplikasikan teknik-teknik budidaya jaringan tanaman, dan mampu merancang penelitian terkait budidaya jaringan tanaman. Adapun materi pembelajaran dimulai dari pendahuluan tentang budidaya jaringan tanaman, pengenalan tentang bangunan dan alat, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan budidaya jaringan tanaman, bagaimana cara sterilisasi dan isolasi eksplan, kemudian media budidaya jaringan tanaman, dan tahapan dalam budidaya jaringan tanaman, kemudian pengelompokan budidaya jaringan tanaman berdasarkan eksplan yang digunakan, dan aplikasi-aplikasinya, dan terakhir adalah nanti akan dilakukan presentasi hasil praktikum mandiri. Jadi teman-teman nanti setelah melakukan praktikum akan dipresentasikan di depan kelas dari hasil-hasil yang sudah teman-teman dapatkan dalam praktikum mandiri. Kemudian berikut adalah sumber daftar pustaka. Jadi teman-teman bisa membaca, sebagian besar di sini adalah buku, namun teman-teman bisa memperkaya melalui jurnal-jurnal ilmiah lainnya. Kemudian untuk komponen penilaian, yang pertama adalah tugas individu, yang kedua sebesar 10%, kuis sebesar 10%, tugas praktikum, dan ujian 25%, dan ujian akhir semester 35%. Dan teman-teman juga bisa melihat semua rancangan pembelajaran melalui Learning Management System yang kita miliki, yaitu ELOC. Di situ sudah saya tampilkan semua deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, dan juga nanti kuis, tugas, dan seluruh UAS dan UTS akan dilakukan melalui ELOC ini. Baik, sampai sini akan ada yang dipertanyakan atau tidak? Kalau tidak ada, eh, kita akan mulai pada materi. Jadi materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu aplikasi dari teknik-teknik kultur jaringan tanaman pada pemuliaan tanaman. Ya. Yang pertama saya akan merefresh kembali apa itu kultur jaringan tanaman. Jadi kultur jaringan tanaman adalah kultur aseptik dari sel atau jaringan atau organ atau keseluruhan dari tanaman di dalam kondisi nutrisi dan lingkungan yang terkendali. Ya, jadi di dalam kultur jaringan tanaman setidaknya ada 4 komponen. Yang pertama adalah kondisi lingkungan itu harus aseptik atau steril. Yang kedua itu adalah lingkungan yang terkendali. Lingkungan ini bisa meliputi suhu, kelembaban, cahaya. Cahaya bisa kita atur intensitasnya atau lama penyinarannya.
Kemudian yang ketiga adalah explant atau sumber bahan tanam, ya bisa dari mata tunas, bisa dari biji, dan bisa dari batang ataupun daun ya. Jadi bisa berbagai macam sumber bahan tanam. Yang keempat yaitu adalah media, yang biasanya media agar, bisa juga media cair, yang diperkaya dengan nutrisi makro maupun mikro, kemudian juga ada vitamin dan hormon-hormon lainnya. Nah, kemudian metode-metode dalam kultur jaringan tanaman ini sebenarnya ada banyak ya. Jadi teman-teman bisa menanam biji di dalam media tanam, ya kita sebut dengan seed culture. Bisa juga menanam atau menumbuhkan embrio. Kemudian juga bisa menanam organ, ya organ itu daun, ya batang ataupun akar. Itu bisa langsung kita tanam dan juga nanti ada organogenesis. Ya, jadi bagaimana dari satu organ yang kita tanam terus menumbuhkan langsung organ yang lainnya kita sebut dengan direct organogenesis atau indirect organogenesis, yaitu dari satu organ berubah menjadi kalus terlebih dahulu, dari kalus baru berubah menjadi organ yang lainnya, semisal batang, tunas, ataupun akar. Kemudian embryogenesis, ini berasal dari embrio. Kemudian selain itu di kultur jaringan tanaman juga ada teknik yang bisa kita sebut sebagai microtuber atau eh, umbi mikro, begitu ya. Misalnya kita dalam pembentukan umbi mikro kentang, kita bisa tumbuhkan umbi mikro sehingga nanti umbi ini akan menjadi benih yang akan kita tanam di lapangan. Jadi tidak perlu satu kentang yang besar, kita bisa seukuran 1 cm saja kita bisa tanam. Kemudian juga kita bisa micrografting atau okulasi di dalam kultur jaringan tanaman ya. Jadi kita bisa menyatukan dua tanaman yang berbeda di dalam kultur jaringan tanaman, itu juga mungkin untuk dilakukan. Nah, kemudian setelah kita sekilas membahas mengenai kultur jaringan tanaman, sekarang kita coba akan melihat apa itu pemuliaan tanaman secara sekilas ya. Jadi pemuliaan tanaman itu adalah ilmu atau sebagian definisi menyebutkan ilmu dan seni yang berdasarkan proses-proses kreatif untuk membentuk tanaman baru yang memiliki karakteristik-karakteristik yang kita inginkan atau sifat-sifat baik yang kita inginkan. Ya, jadi dengan pemulihan tanaman ini teman-teman bisa merasakan, melihat ya berbagai macam jenis beras ya ataupun mangga, buah-buahan yang lainnya. Namun selain itu juga dengan pemulihan tanaman juga teman-teman bisa membentuk varietas-varietas tanaman yang memiliki daya hasil atau potensi hasil yang lebih tinggi dibandingkan varietas-varietas sebelumnya. Ya, ataupun juga bisa dengan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit atau hama tertentu ataupun stres abiotik misalnya kekeringan ya itu juga bisa dilakukan melalui proses pemulihan tanaman ya. Nah, teknik-teknik secara umum pada pemulihan tanaman itu meliputi persilangan ya, ini adalah teknik yang sangat kuno tapi masih sangat berguna untuk pembentukan varietas baru. Kemudian mutagenesis atau melalui mutasi, mutasi bisa melalui sinar, misalnya sinar gamma ataupun secara melalui bahan-bahan kimia. Poliploidi adalah penggandaan kromosom suatu tanaman, kemudian protoplas fusion itu adalah fusi protoplasma, kemudian transgenetik, transgenesis, dan juga terakhir genome editing. Ya. Nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit apa yang bisa kita eh, lihat di dalam perkembangan apa namanya pemulihan tanaman. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya apa yang bisa dilakukan oleh teknik-teknik kultur jaringan tanaman untuk membantu pemulihan tanaman ya. Nah, ini saya akan jelaskan secara apa namanya gambaran secara luas. Yang pertama adalah pemulihan tanaman itu ada tahapan-tahapan atau proses-prosesnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah bagaimana kita membuat ya atau menciptakan variasi. Ya, artinya kita memiliki populasi yang beragam. Ini adalah kunci di dalam pemulihan tanaman. Ya, selain itu, kemudian kita setelah memiliki keragaman yang banyak, kita bisa melakukan seleksi. Apa yang akan kita seleksi dari populasi tersebut? Apa yang kita inginkan? Kalau ada di populasi tersebut, maka akan kita seleksi. Setelah itu baru kita bisa mendapatkan varietas yang baru. Nah, dalam pembuatan
variasi atau keberagaman ini, itu biasanya ada yang kita sebut dengan koleksi plasma nutfah ya. Jadi kita bisa membuat keragaman ini dengan mengambil beberapa tanaman dari berbagai populasi yang ada. Ya, kemudian kita koleksi tidak dalam suatu plasma nutfah atau kumpulan plasma nutfah tertentu. Ya, kemudian kita bisa membentuk keragaman juga dengan persilangan. Kemudian bisa juga dengan mutasi dan juga bisa dengan poliploidisasi. Nah, semua kegiatan pembentukan keragaman ini bisa dibantu oleh teknik-teknik in vitro ya atau kultur jaringan. Yang pertama dalam pengoleksian plasma nutfah. Kita bisa mengoleksi kemudian menjaga keragaman itu menggunakan disebut dengan cryopreservation, nanti kita akan jelaskan. Kemudian kita bisa menggunakan in vitro polyploidization ya. Kemudian nanti ada juga hibridisasi, kita bisa bantu dengan embryo rescue atau embryo culture nanti. Kemudian juga kita bisa lakukan hibridisasi menggunakan fusi protoplasma, mutasi kita bisa melakukan somaklonal variasi. Ya, ataupun kita bisa langsung membentuk keragaman dengan membentuk tanaman haploid atau haploid ganda. Kemudian nanti ada seleksi, kita bisa menggunakan seleksi pada tingkat di kultur jaringan tanaman gitu ya. Kemudian bisa kita membentuk tanaman langsung, tanaman yang baru dengan menggunakan transgenesis dan genome editing, di mana kedua teknik ini sangat bergantung kepada teknik-teknik di kultur jaringan tanaman. Nanti kita akan sebutkan bagaimana caranya kita teknik kultur jaringan tanaman membantu transgenesis atau genome editing. Ya, baik. Yang pertama adalah teknik kultur jaringan tanaman dalam konservasi plasma nutfah. Ya, jadi dalam konservasi plasma nutfah itu dibagi menjadi in situ, artinya tanaman itu dikonservasi di dalam habitatnya, kemudian ex situ atau di luar habitatnya. Kalau di dalam habitatnya bisa di tanaman taman nasional dan di hutan hujan tropis itu di dalam apa namanya habitat aslinya. Tapi kalau misalnya kita keluarkan tanaman itu, maka konservasi itu disebut dengan ex situ, yaitu kita bisa simpan plasma nutfah itu di seed bank, ya, atau nanti kita bisa simpan juga itu di kebun raya. Nah, di kultur jaringan tanaman kita bisa simpan di eh, in vitro storage atau cryopreservation. Ya, kemudian ini cryopreservation adalah penyimpanan bahan material biologi pada suhu yang sangat rendah gitu ya. Nah, ini biasanya menggunakan bantuan nitrogen cair ya karena nitrogen cair itu memiliki suhu yang sangat rendah. Jadi bahan-bahan tanaman sel itu bisa mempertahankan stabilitas genetik dan viabilitasnya pada suhu yang sangat rendah ya. Kemudian penuaan sel itu akan terhenti ya karena metabolisme, fisiologi dan proses-proses biokimia itu akan terhenti juga gitu ya. Jadi seolah-olahnya eh, tanaman atau sel itu mati suri gitu ya. Nanti setelah itu kita bisa hidupkan kembali. Nah, itu adalah konsep dari cryopreservation. Nah, kemudian embryo rescue. Bagaimana embryo rescue atau embryo culture ini bisa membantu meningkatkan keragaman genetik untuk membantu pemulihan tanaman. Ya, yang pertama embryo rescue atau embryo culture itu sebenarnya adalah penanaman embrio, baik embrio yang sudah matang ataupun yang belum, untuk menjadikan embrio tersebut menjadi tanaman yang utuh begitu ya. Jadi dari embrio langsung menjadi tanaman, gitu ya. Hal ini kita bisa lakukan karena pada beberapa biji ya, biji tanaman itu ada yang tidak memiliki endosperma. Ya, kalau misalnya tanaman atau biji itu tidak memiliki endosperma, ya dia endosperma itu kan fungsinya sebagai nutrisi untuk embrio itu tumbuh menjadi tanaman. Ya, kalau tidak memiliki endosperma, maka embrio itu tidak akan bisa tumbuh begitu ya. Nah, tanaman yang tanpa endosperma ini biasanya juga terdapat pada persilangan antar spesies, ya. Kemudian juga misalnya produksi tanaman triploid, ya, itu juga nanti bisa menumbuhkan atau menciptakan biji-biji yang tanpa endosperma. Kemudian embryo rescue atau embryo culture juga nanti bisa kita gunakan untuk mempersingkat siklus pemulihan tanaman, ya.
Nah, ini adalah kultur embrio atau kultur biji juga pada bunga anggrek ya. Jadi pada bunga anggrek biji-bijinya itu adalah biji-biji yang tidak memiliki endosperma ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini biji-bijinya itu sangat kecil gitu, sangat banyak ribuan ya, tapi dia tidak memiliki endosperma. Jadi kalau misalnya teman-teman punya buah anggrek kemudian teman-teman sebar di tanah itu tidak akan bisa menjadi tanaman kalau misalnya tidak ada bantuan dari jamur mikorizа misalnya. Nah, kalau teman-teman memiliki bunga anggrek, kalau ingin menumbuhkan tanaman bisa dengan bantuan kultur jaringan tanaman ya. Karena di dalam kultur jaringan tanaman tadi yang sudah saya sebutkan di awal, itu bisa diperkaya dengan eh, mikronutrien atau makronutrien, nutrisi-nutrisi tanaman, dan juga hormon yang bisa membantu untuk menumbuhkan embrio tersebut. Ya, jadi biasanya petani-petani anggrek itu yang sudah eh, lebih maju itu memiliki apa namanya lab sendiri gitu ya untuk menumbuhkan biji-biji hasil persilangan mereka gitu karena anggrek ini tidak bisa ditumbuhkan langsung di dalam tanah karena tidak memiliki endosperma gitu ya. Kemudian yang selanjutnya juga embrio rescue misalnya terjadi pada embrio hasil persilangan interspesifik atau intergenik atau antar genus ya. Jadi pada persilangan antar spesies itu akan terjadi apa yang disebut dengan embryo abortion. Jadi embrionya itu tidak berkembang gitu ya. Dia sudah jadi embrio tapi kemudian mati. Nah, itu biasanya terjadi pada persilangan antar spesies ya atau endospermanya tidak terbentuk ya tadi seperti apa namanya anggrek tadi ya bunga anggrek. Jadi endospermanya tidak terbentuk atau kalaupun terbentuk sangat sedikit, sangat kecil. Ini contohnya pada saat kita melakukan apa namanya persilangan antar spesies misalnya sini jeruk ya untuk membentuk jeruk triploid yang tidak memiliki biji itu kita bisa menyilangkan tanaman jeruk yang diploid dengan tetraploid. Hasil dari tetraploid dan diploid itu nanti triploid. Nah, biasanya biji triploid itu tidak memiliki endosperma. Kalau kita langsung tanam, maka tidak akan bisa menjadi tanaman. Maka kita harus membutuhkan media dengan hormon tertentu untuk menumbuhkan embrio ini. Jadilah bisa jadi tanaman dan menjadi tanaman triploid yang eh, tanpa biji ya. Kemudian nanti perbanyakannya kita bisa tinggal perbanyakan secara vegetatif gitu ya. Kemudian, nah ini adalah bagaimana tadi dijelaskan di awal kan kalau embryo culture itu bisa membantu mempercepat siklus pemulihan tanaman. Ada yang disebut dengan speed breeding. Jadi pemulihan dengan mempercepat proses apa namanya pemuliaannya. Jadi misalnya padi itu yang tadinya dari benih menjadi benih lagi misalnya 4 bulan, dengan speed breeding ini kita bisa memotong menjadi 2 sampai 3 bulan saja misalnya. Nah, hal ini bisa dilakukan karena dengan memanipulasi lingkungan tumbuh, misalnya cahaya, ya intensitas cahaya tertentu, atau lama pencahayaan ya, kemudian ada penambahan CO2 dan yang lain-lainnya. Tapi pada teknik kultur jaringan tanaman yang bisa kita lakukan adalah kita bisa membentuk tanaman langsung gitu ya, memotong yang tadinya tanaman misalnya dari embrio itu dari mulai pembungaan ya atau pembuahan sampai menjadi biji yang matang misalnya 1 bulan, kita bisa memotongnya misalnya kurang dari 7 sampai 14 hari gitu ya, 1 sampai 2 minggu kita bisa ambil embrionya langsung kita tumbuhkan menjadi tanaman ya. Jadi kita bisa memotong 2 sampai 3 minggu waktu yang dibutuhkan untuk biji itu matang ya. Kita gunakan embryo culture sehingga akan memotong siklus apa namanya pemulihan tanaman ya atau siklus hidup dari tanaman tersebut. Itu yang bisa kita lakukan di teknik-teknik kultur jaringan tanaman. Nah, kemudian apa itu somaklonal variasi atau variasi somaklonal? Jadi variasi somaklonal itu adalah variasi genetik dan fenotik yang terjadi karena perbanyakan secara klonal ya atau perbanyakan secara vegetatif yaitu melalui kultur jaringan tanaman misalnya. Sebenarnya variasi somaklonal ini untuk perbanyakan tanaman itu tidak diinginkan ya.
Karena misalnya pengusaha kultur jaringan tanaman yang menjual bibit-bibit kultur jaringan tanaman itu tidak mau tanamannya itu berbeda satu sama lain. Karena konsumen itu menginginkan satu tanaman yang seragam semua, gitu ya. Tapi dalam pemulihan tanaman itu bisa menciptakan keragaman yang baru, yang keragaman baru ini ketika kalau kita misalnya seleksi mungkin saja akan mendapatkan tanaman-tanaman dengan karakter-karakter yang kita inginkan, gitu ya. Makanya ini adanya dengan soma klonal, variasi atau variasi soma klonal. Kemudian kita juga bisa melakukan eh, double haploid atau haploid ganda secara in vitro atau kultur jaringan tanaman. Sebelumnya double haploid itu atau eh, haploid ganda itu perbedaannya dengan persilangan pada umumnya. Jika persilangan pada umumnya itu untuk mendapatkan tanaman yang homozigot itu membutuhkan paling tidak 8 generasi, maka pada haploid ganda itu hanya satu generasi saja. Jadi hasil persilangannya, kemudian dari hasil persilangan itu kita tanam misalnya anternya, ya. Jadi anter ataupun sel telur itu kan memiliki setengah dari kromosom tanaman. Ya, jadi setengahnya itu kita jadikan tanamannya haploid, kemudian dengan kromosom doubling, jadi kromosomnya kita gandakan, itu menjadi tanaman yang double haploid istilahnya, ya. Jadi tanamannya haploid tapi digandakan menjadi double haploid. Nah, double haploid ini semua sudah homozigot karena yang dari satu genotipe tertentu langsung kita gandakan. Nah, ini untuk mendapatkannya kurang lebih hanya sampai 1 sampai 2 tahun saja untuk bisa mendapatkan tanaman dihaploid. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan tanaman dihaploid atau double haploid ganda? Jadi setelah kita melakukan persilangan, ya, kita akan mendapatkan tanaman F1, ya, tanaman generasi pertama. Nah, tanaman generasi pertama ini nanti akan memiliki benih, ya, benih yang sebenarnya benih itu benih F2, ya, atau bunga-bunga F2. Dari bunga itu ada polen, ada anter, ada sel telur. Nah, anter atau polen atau sel telur itulah yang nanti kita akan isolasi, kemudian kita tanam di media kultur jaringan tanaman, maka akan menjadi tanaman haploid, ya. Dari tanaman haploid itu nanti akan kita gandakan menggunakan colchicine misalnya, jadi akan menjadi tanaman yang double haploid, ya. Jadi itu adalah peran dari kultur jaringan tanaman untuk menumbuhkan anter, ya. Ini kita bukan menumbuhkan biji, bukan menumbuhkan embrio, ya, tapi menumbuhkan anter, menumbuhkan sel telur, ya. Dari anter sel telur itu langsung menjadi tanaman, ya. Tentu saja melalui pengkalusan, ya, dan kemudian nanti menjadi tanaman yang utuh. Nah, kemudian yang terakhir adalah transgenik dan genome editing, ya. Jadi dalam transgenik dan genome editing, walaupun kita membutuhkan apa namanya pengetahuan tentang molekular cloning, kemudian tentang genomik dan yang lain-lainnya, tapi semua itu akhirnya nanti adalah harus menggunakan teknik kultur jaringan tanaman, ya. Misalnya di sini di transgenik dan genome editing itu kita bisa memasukkan gen asing, yaitu melalui agrobakterium ataupun menggunakan metode particle gun, ya. Jadi plasmid yang ada pada agrobakterium ataupun particle gun ini nanti kita akan masukkan ke sel tanaman. Ketika sudah masuk ke dalam sel tanaman, maka sel tanaman ini harus kita jadikan menjadi tanaman utuh. Nah, caranya itu menggunakan kultur jaringan tanaman, ya. Jadi misalnya seperti ini, misalnya pada padi, ya. Jadi pada padi itu kita menumbuhkan benih padi, ya. Kemudian benih padi ini akan kita masukkan ke media eh, kultur jaringan tanaman yang menginduksi kalus, ya. Dari kalus ini nanti kita sudah mendapatkan kalus, maka dari kalus ini akan di inokulasi, ya, atau diinfeksi oleh agrobakterium tadi, ya, yang sudah memiliki gen yang kita inginkan misalnya. Nah, dari situ terus melakukan seleksi, kemudian kita tanam lagi pada media regenerasi. Dari media regenerasi inilah nanti akan mendapatkan tanaman-tanaman baru. Kemudian nanti setelah dari media regenerasi masuk ke media media perakaran, dan kemudian dari situ kita bisa aklimatisasi ke greenhouse misalnya. Nah, itu adalah proses dari transgenik dan genome editing yang pada intinya adalah membutuhkan
teknik-teknik kultur jaringan tanaman untuk proses ini bisa terjadi. Begitu. Saya kira sekian yang materi yang saya sampaikan. Kalau ada dari teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Maaf Pak, saya mau tanya. Ya, gimana Mbak Anissa? Silakan. Saya Pak mau tanya. Hmm, silakan Apa Mbak. sih yang menyebabkan apa sih yang menyebabkan variasi soma klonal pada kultur jaringan tanaman? Oh iya, jadi variasi soma klonal itu yang tadi saya sudah sebutkan, itu kan tidak diinginkan di mikropropagasi, tapi sangat diinginkan di pemulihan tanaman. Itu bisa terjadi karena pembelahan sel pada kultur jaringan tanaman itu terjadi sangat cepat, ya. Karena sangat cepatnya itu, maka akan terjadi kesalahan-kesalahan dalam meiosis atau mitosis, ya. Jadi di situ akan terjadi variasi. Nah, biasanya variasi soma klonal ini terjadi pada tanaman yang berasal dari kalus, ya. Jadi dari kalus tadi melalui direct organogenesis ataupun indirect indirect organogenesis ataupun indirect embryogenesis kan kita melalui kalus. Nah, kalus itu adalah sekumpulan sel, ya, yang belum terdiferensiasi, ya. Kalau kita terus menumbuhkan kalus tersebut karena pertumbuhannya sangat cepat, maka akan terjadi kesalahan-kesalahan dalam meiosis ataupun mitosis, ya. Dari situlah akan terjadi apa yang disebut dengan variasi soma klonal. Kemudian juga eh, dengan penggunaan hormon-hormon tertentu, yang hormon-hormonnya yang cukup keras gitu ya, dalam tanda kutip cukup keras, misalnya 2,4D atau tidiazuron, itu juga bisa menyebabkan variasi soma klonal gitu ya. Kemudian juga nanti semakin lamanya tanaman itu di dalam kultur jaringan tanaman, itu juga akan memperbesar presentasi dari variasi soma klonal begitu. Ya, begitu Mbak Anissa. Apa cukup jelas? Iya Pak, cukup jelas. Terima kasih. Silakan Mas Hanif. Ini Pak, bagaimana caranya in vitro storage dapat dilakukan untuk konservasi tanaman? Iya, ya tadi saya hanya menjelaskan cryopreservation, ya. Jadi kalau misalnya in vitro storage itu intinya adalah kita menyimpan bahan-bahan tanam, ya, misalnya eh, tunas, ya, ataupun tanaman utuh, tapi kita memperlambat metabolisme dan juga fisiologi dari tanaman tersebut gitu ya. Jadi tanaman itu akan tumbuh tapi sangat lambat, ya. Karena dengan sangat lambat itu tumbuhnya, maka kita bisa simpan dengan waktu yang cukup lama begitu ya. Nah, dengan menurunnya pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu terjadi karena misalnya kita tadi ya, kita bisa memanipulasi lingkungan tumbuh, misalnya cahayanya kita kurangi atau suhunya kita rendahkan, ataupun nanti kita bisa juga menggunakan apa yang disebut dengan growth retardant atau hormon penghambat pertumbuhan. Itu juga kita bisa gunakan. Tanaman itu tepat tumbuh, tapi dia tumbuh dengan sangat lambat, sehingga kita bisa simpan dalam waktu yang cukup lama. Itulah eh, prinsip dari in vitro storage. Begitu. Jelas ya, Mas Hanif? Oke Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Bisa raise hand. Tidak ada ya. Jadi kalau tidak ada, nanti eh, ada tugas buat teman-teman, bisa dilihat melalui Elok. Jadi tugasnya teman-teman itu nanti membuat makalah, ya, di mana makalah itu berisi permasalahan yang ada di permasalahan pertanian yang ada di sekitar teman-teman yang kira-kira nanti bisa diselesaikan menggunakan teknik-teknik kultur jaringan tanaman, ya. Jadi makalah itu nanti dikumpulkan minggu depan eh, dengan jumlah halaman kurang lebih 3 sampai 5 halaman, nanti di-upload di Elok, ya, atau di learning management system kita, nanti akan saya nilai di situ. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya selesaikan saja materi kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kita mengakhiri, ada baiknya kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman dan keaktifannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.